Alhamdulillah, pada malam hari ini saya berjumpa ya, kedatangan tamu. Ini abang kita, udah lama tak berjumpa ya, ini berjumpa lagi. Kita mau berbagi sudut pandang nih bang. Ya, kita berabang aja ya, karena dari kecil sudah seperti itu. Iya, nggak, kalau abang manggil kita nama aja gitu. Tapi karena kita ini bisa bertuan lah ya. Tuan apa? Tuan Eka ya? Iya, Tuan Eka. Iya. Tuan Pi. Jadi gini Tuan. Ini kan dalam hal ini kan kita mau bermujakara ya, atau kita berbagi sudut pandang tentang perihal yang sudah kita jalani selama kita menjalani kehidupan semasa-masa di mana kita beramal, yaitu khususnya tentang amal berzikir, menyebut nama Allah. Nah, berzikir menyebut nama Allah ini kan semua kalangan itu kan bisa gitu merasakannya gitu, atau dia bisa melakukan amalan itu dengan dia sampainya amalan itu kepada seseorang itu gitu. Nah, ini saya kan sudah banyak menjumpai beberapa orang yang dia berzikir, dan kami sering bercerita gitu kan tentang pengalaman tuh. Nah, tentang Tuan sendiri kan sudah berapa lama Tuan berzikir? Berzikir sekitar tahun 2007. Tahun 2007 ya? Sekitar tahun 2007 ya. Udah belasan tahun ya? Iya. Itu kalau usia sudah dewasa itu sampai sekarang. Udah usia dewasa lah gitu. Nah, sedewasa ini selama berjalannya kehidupan, menjalani kehidupan sehari-hari, bersosialisasi, itu kan ada pengalaman yang dirasa gitu. Dari awalnya mulai berzikir, sebelum berzikir, dan sampai sekarang ini gitu, apa yang Tuan rasakan, alami gitu? Bisa berbagi pengalaman gitu. Dari awal waktu berzikir pertama kali itu kan tentu ada cerita kenapa sampai berzikir. Iya. Gitu kan. Dulunya sih kita sih ini maksudnya ya beribadah seperti biasa gitu, sholat 5 waktu. Itu pun bisa dibilang terlalu rajin kali lah gitu kan, 5 waktu itu. Iya. Tepat waktu semuanya. Jadi sebelum ketemu zikir ini, karena sering sholat terus kan, kita ini ada rasa ingin lebih gitu. Iya. Tapi karena kita kan sholat itu kan ngikut aja gitu kan. Jadi ingin lebih itu ingin mencari lebih lagi gitu. Ikut itu maksudnya orang lain sholat, kita ikut sholat gitu? Ikut sholat, orang lain sholat kita ikut sholat. Jadi kalau kita dengar bacaannya bagus, kita senang gitu kan. Oh gitu yang dialami ya? Imamnya gitu kan senang. Terus habis sholat tenang gitu kan. Iya. Tapi lama-lama kelamaan kan ada perubahan rasa lagi. Perubahan rasa itu kepingin lebih, kalau dibilang lebih tinggi lagi. Maksudnya ada rasa di keinginan itu mau lebih. Tapi datang keinginan itu dari mana? Dari sifatnya melihat atau mendengar, atau dia merasa gitu? Sifatnya ingin itu tadi datangnya dari mana dia gitu? Dari merasa. Dari merasa. Oh, merasa mau ada yang, berarti ada yang kurang nih gitu. Iya, ada kurang. Sehingga mau lebih dari yang sekarang itu gitu. Enggak apa gitu. Jadi itu masih rajin sholat gitu sholat ya? 5 waktu Iya, gitu kan. iya. Jadi ingin merasa gitu, terus kita kan ikuti sholat seperti umum gitu kan. Iya. Habis sholat terus baca Zikir. Iya. Subhanallah gitu kan. Iya, itu tahtim, tahmid, takbir ya itu. Ya itulah pada umumnya. Pada umumnya semua gitu. Ya, terus itu sudah benar ya. habis itu kan nggak puas kita. Ini setelah perjalanan tadi itu gitu kan, agak lama gitu kan. Iya. Bertahun-tahun juga kan. Terus kita ada sesuatu yang dorongan dari dalam, kita nggak ngerti juga apa gitu kan. Jadi jadi rasa gitu, keping, jadi merasa kan. Iya. Kita bikin buat sendiri zikir gitu. Apanya? Amalan sendiri buat. Mau jadi mursyid lah nih. Jadi buat sendiri. Buat amalan sendiri gitu. Karena ada buku hijib ya. Hijib apa hijib? Iyalah. Hijib, terus ada baca ayat-ayat yang apa gitu kan. Al-Mat surah gitu. Al-Mat surah, ayat kursi terus. Iya.
terus kita campur-campur, Tapi itu dijalani, diwiridkan. diwiridkan. Oh, berarti rutin lah. Ya rutin diwiridkan. Oh, kita karena merasa tadi itu tanpa Ada bimbingan. ada bimbingan, karena kita nggak tahu dulu kan, masih merasa. Tahunya kalau baca Quran, baca wiridan tuh baik, gitu. bagus ya. Kita gabung-gabung semuanya. Itu dipakai setahun setahun lebih nggak salah ya. Sehingga ada rasa ya, ada rasa dari yang dibuat-buat tadi itu. Ada rasa yang dikarang pribadi sendiri tuh. Iya. Ada rasanya apa? Rasanya saat tidak sholat, misalnya zuhur ke asar nggak sholat gitu kan, itu benda-benda itu bisa ngantam kita. Maksudnya terasa diantam perasaan kita? Enggak, banyak batu sana kan sana. Entah ngingatin, entah apa nggak tahu, entah siapa yang lempar nggak tahu, tapi itu sering terjadi. Sering terjadi. Kalau Yang Tuhan rasakan begitu. Pas waktu nggak sholat zuhur misalnya, ke asar nggak sholat kita kan, 2 kali gitu aja. Iya. Terus dikasih apa tuh? Buang katanya gitu. Oh, dikasih ada peringatan gitu. Iya. Secara fisik tuh. Secara fisik. Oh. Batu, kayu gitu kan. Terus lama-lama saking apanya kan, saking amalan itu kita nggak ngerti ya kan, namanya kita apa ya, sok paten nih bahasa Medannya. Iya. Secara perwujudan ketika benda itu menghampiri kita, ada nggak wujud yang menggerakkan benda itu gitu? Terlihat nggak gitu? Nggak terlihat, cuma pas ngantam itu, datang ke buang katanya. Oh, dan itu sering. Kalau pada saat tidak melakukan sholat dari kosong dia, zuhur ke asar enggak, waktu maghrib ke isya enggak. Waktu membuat amalan yang dibuat sendiri-sendiri itu. Iya, iya. Nah, terus setelah itu terus muncul lagi suatu apa ya, keanehan entah apa gitu. Kita bisa ini apa ya, pas di kamar mandi kan kita kadang agak temen berpikir gitu, tiba-tiba lewat semut rame-rame kan. Iya. Semut hitam tuh beriringan. Tengok semut itu, balik kalian itu kan. Emang balik semut. Itu balik kalian tuh Tuhan menyuruh semut tuh kembali gitu. Kembali. Jadi dia putar balik. Iya. Tapi ini apa namanya? Kalau pikiran ini, apa ini udah, kalau sekarang ini kita koreksikan dulu itu kan. Iya. Agak lain gitu kan. Udah nggak benar nih gitu. Benar gitu kalau kita sekarang ini kan. Iya. Nah, gitu karena lagi itu kita kalau tidur ini. Iya. Kalau ada cicak di atas gini. Iya. Itu berjatuhan itu, enggak gini-gini kakinya. Oh, jadi nggak nyecah di dinding gitu. Iya, nggak lengket dia. Jadi dia jatuh. Itu jatuh pada saat Tuhan melihat. Di bawah. Oh, di bawahnya. Di bawahnya gitu. Melihat cicak itu jatuh. Iya, seperti ada gerak apa namanya? Gaya magnet tertarik ya. Lama-lama pening. Pening itu bukan kayak pening sakit kepala gitu. Iya. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, nggak bisa apa kan. Terus kita pernah nggak tidur. Jadi pernah kita duduk di pinggir jalan gitu kan. Kosong aja rasanya. Hampa ya. Hampa. Ini udah lain apa gitu. Terus ada yang di dalam hati kecil ini kan. Kenapa gitu kan. Ini mau gila apa-apaan gitu kan. Iya. Gitu kan. Terus pigilan nyari apa kenapa lagi nih. Jumpa kawan. Iya. Jumpa kawan kan. Tanya sama kawan itu, ada nggak orang yang bisa ini aku kayak gini gitu kan. Oh ada katanya, orang ini katanya kan. Ayolah jumpa kan kami sama Ustadz itu loh, Ustadz itu kan. Terus disuruhnya apa, bawa ini bawa itu kan, baru dibacakannya kan, maksudnya di HP-nya kayak rupiah gitulah kan. Nah itu ini buang nih ya ke sungai katanya, suruh buang ya kan, buang lah, terus agak tenang. Tapi masih apa gitu kan, masih belum kacau, masih agak aja ya. Agak. Iya. Baru disitulah awal ketemu sama zikir Allah tadi itu. Setelah ini kan. Iya, setelah proses ini perjalanan ini ketemu sama zikir Allah sama kawan-kawan. Jadi judulnya kalau bisa dibilang ini para pencari Tuhan lah ini istilahnya. Iya, para pencari Tuhan. Seolah-olah mencari ketenangan di dalam beribadah. Awalnya sholat rajin, baru dia membuat amalan-amalan sendiri karena merasa tidak puas buat sendiri. Terjadi pula keanehan, kelainan, malah nih dapat lagi bertemulah sama orang yang
berzikir Allah tadi. Berzikir menyebut nama Allah, Allah. Menyebut Allah. Nah, itu gimana? Terus ketemu lah kan, ketemu itu kita dibawa kawan itu sini kan, ini apa gini kan. Terus kita tiba-tiba dikelilingi sama orang zikir Allah tadi itu, orang yang berzikir Allah tadi itu kan. Kita dizikirkan gitu. Iya. Terus kita agak emosi. Nah, kenapa agak emosi kan? Mungkin apa gitu kan? Iya. Allah, Kok aku dizikirkan aku gitu? dizikirkan sepele kali nggak gitu kan? Apa kayak- pula ini kan? Iya, kayak aku nih nggak bener aja gitu ya. Padahal aku udah merasa benar ya kan. Dizikirkan Allah itu tiba-tiba kita apa gitu? Kayak tervisualisasi, kalau diri sendiri kan tervisualisasi Iya, itu. kayak dihakimi ya. Pas dihakimi tapi ada tervisualisasi di diri itu ada makhluk-makhluk yang apa gitu. Yang lain daripada orang-orang tadi tuh. Iya. Oh, ada terasa seperti itu ya? Iya, tervisualisasi gitu kayak nonton TV kita. Apa ini? Iya. Ada satu yang orang zikir menyebut Allah tadi itu gini layar kita. Itu apa? Agak terbatuk kita gitu kan. Iya. Terbatuk tuh agak tenang gitu. Dikasihlah amalan itu tadi. Cara mengamalkan zikir Allah. Amalkan ini diijazahkan gitu kan. Iya. Diijazahkan tuh ya. Terima zikir itu kan. Iya. Ya, kita amalkan. Tapi pada saat kita amalkan itu, kita kan ini dari proses Perpindahan. gitu kan. Ya, dari yang buat sendiri. Buat sendiri, soal yang tadi. Iya. Baru ini mulai mau beramal zikir menyebut nama Allah, Allah ya. Yang kalau dulu ya aneh rasanya gitu, tapi kalau sekarang kita agak-agak paham lah, walaupun nggak paham kali kan. Iya. Terbuka kita semua. Secara semua lah, hijab mata ya sama apa ini? Iya. Mata batin bilangnya gitu. Ya, kayak gitulah kan. Hal-hal artinya yang awalnya tidak tahu, jadi diberi pengetahuan, terlihat lah gitu. Yang biasanya tidak pernah dialami ya. Jadi itu aja jadi terakhir. Jadi seperti itu aja main kita gitu. Iya. Nah, jadi kalau di rumah gitu kan, nampak aja kita ini makhluk-makhluk itu kan. Kita tahu bentuknya sampai sekarang. Iya. Ini gitu kan. Oh, tunggu dong. Artinya gini, nanti kita supaya tidak ada tidak ada namanya bahasa-bahasa yang nanti orang tidak terima gitu. Kita bilang aja lah diperlihatkan Ya. diperlihatkan yang sebelumnya tidak terlihat. Karena nanti kalau kita bilang kita melihat ada lagi apa gitu, Pakai itu pula kan ya kan. padahal memang melihat ya kan. Tapi udah kita pakai bahasa diperlihatkanlah Tuhan di kala itu dengan makhluk yang dia memang bukan manusia ya. Bukan ya. Bukan manusia. Tapi diperlihatkan itu sebelumnya tidak begitu kan. Nggak ada, diperlihatkan bentuk-bentuk yang memang nggak pernah kita lihat. Memang bentuknya seperti manusia tapi nggak lazim gitu. Oh ya, oke lah ya. Habis itu kita mulai ini gitu kan, mulai curiga pula sama Zikirnya tadi. Mulai curiga gitu kan. Kok bisa kayak gini gitu, kok bisa kayak gini kan itu kan. Tadi udah buat sendiri, udah aneh. Ini mulai berzikir menyebut nama Allah, kok tambah lebih aneh lagi. Iya, lebih aneh lagi. Iya. Terus kita ada orang zikir tuh yang bilang gitu kan, disuruh ini, maksudnya di SMS-nya terus, bahwasanya ini gitu kan. Iya, dibimbing gitu kan. Iya, apa yang harus dilakukan kalau kita mengalami hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi kita masih nolak gitu, masih kurang ini kan. Pergilah kita ke ini kan, maksudnya melepaskan zikir tadi ini kita ke Pekanbaru, tepatnya ke Duri lah kan. Nah, di sana kita mau tenang gitu. Terus dia masuk SMS. Iya. Ini gitu kan. Terus kita nggak apa gitu. Kok kayak gini gitu kan. Sebaik dari itu terus balik dari sana ketemu sama orang zikir yang menyebut Allah tadi itu. Cerita berdua di masjid lah itu, tapi di teras di masjid, diterangkannya semua. Agak apalah kita kan, agak paham. Kita terusin apa ya? Jadi antara kita tinggalin, kita zikir lagi terus. Lama-lama udah mulai ini gitu. Nyaman. Ya gitu yang tadi itu semua itu. Memang dalam perjalanan itu memang kita
kalau kita bilang diajarin kayaknya nanti apa kali ya kan. Iya. Tapi kita ngalamin ketika banyak yang ngalamin tentang tentang apa ya, Kegaiban lah ya. kegaiban gitu Iya. kan. Artinya diperlihatkan lah itu ya, Mas. Diperlihatkan, diperlihatkan gitu. Oh, orang ini ada ini gitu kan. Tapi pada saat itu kita nggak ngerti kan. Tiba-tiba merasa sok paten pula kan, sok apa pula. Kita malah kita hajar gitu kan. Iya. Wow, adalah kejadian gitu kan. Adalah action di lapangan ya. Ada lah kompor, ada. Iya. Ada yang cabut lagi orang, maksudnya apa gitu kan. Iya. Takutan gitu. Tiba-tiba kok itu gitu, lama-lama itu udah lama prosesnya kan. Iya. Agak lama gitu. Berpikir lagi gitu, kok ini gitu kan. Tapi kita masih terus zikir. Iya. Terus zikir. Lama-lama dapat ya kan. Iya. Bukan ini gitu kan. Iya, yang sebenarnya itu bukan harusnya begitu. Itu hanya diperjalankan Perjalankan saja. aja, bukan ini kan. Kita berzikir terus udah kita mulai tenang. Artinya tenang itu kan ada yang rasa ngerti gitu. Tapi kita bertanya terus, nggak diam-diam gitu. Iya. Pergi ke sana kan, ikut ini sama yang orang zikir tadi kan, menyebut Allah tadi itu, Iya. ikut kemana-mana ikut. Disitulah kita baru paham gitu. Kalau diri merasakan ya pas lah gitu kan. Iya. Kalau diri yang merasakan ya kan, berzikir ini kan, terus udah aman aja sekarang gitu. Iya. Aman, tenang deh gitu. Nggak ada rasa-rasa kita merasa Was-was lagi ya. was-was, enggak. Itu merasa hebat, masa nanti ada orang ini. Di awalnya memang seperti itu ya. Seperti itu. Iya. Oke lah. Jadi dalam kesimpulannya artinya gini. Karena kita ini kan judulnya ini kan berbagi sudut pandang. Jadi semua orang pasti mengalami dalam keseharian kehidupannya itu selama berjalan itu kan pasti berbeda-beda. Mungkin yang Tuhan rasakan itulah dia. Ada nanti dia sifatnya dia dengan pengetahuan ilmu. Mungkin Tuhan diberi rezeki oleh Allah dengan diperlihatkan. Artinya yang tidak orang lain bisa melihat, Tuhan diperlihatkan. Kalau sekarang ini masih terlihat yang begitu gitu tuh. Yang apa gitu, yang Tuhan diperlihatkan di awal nampak yang tidak lazim itu masih? Atau harus ada konsentrasi khusus lagi gitu baru bisa? Gini, kalau sering terlihat tapi kita nggak mau tahu. Oh, dicuekin aja gitu. Dicuekin. Iya bisa. Dia kan, dah gitu. Oh iya, itu urusan dia. Tapi berarti masih terlihat, walaupun hanya berarti semakin dia dicuekin lama-lama lambat laun dia hilang ya. Iya, enggak. Oh, berarti dia mainnya dirasa juga. Kalau terlihat terus dirasa, semakin jelas dia semakin Ya, karena terlihat. dari pengalaman kan, kalau kita perhatian sama dia perhatian sama kita. Oh gitu. Ya kayak gitu di pengalaman ya kan. Iya. Kalau kita perhatian kan sama kita, sama Kalau dia, kita kan? cuekin, Kalau kita cuekin, terus dia ini cuek juga dia. cuek juga dia. Ya. Iya. Berarti nggak ini dengan cuek juga. Rupanya kayak gitu triknya ya kan. Ya udah kita cuek aja karena ini bukan ranahku, bukan urusanku. Iya. Jadi seperti ini Tuan ya. Mungkin yang dirasakan itu kan tidak semua orang yang mengalami seperti yang Tuan rasakan. Dari awalnya tidak tahu, ini diperlihatkan hal-hal yang tidak orang lain diperlihatkan. Jadi mungkin di luar sana kita juga tidak bisa cerita benar salah di sini ya. Artinya ada orang mengatakan bahwa kalau orang yang melihat jin misalnya gitu, itu katanya kan berarti di matanya ada jin, gitu kan? Pernah Tuhan mendengar seperti istilah begitu? Pernah. Oke. Dia ada jinnya dalam itu, maka dia bisa jin gitu kan. Jadi kalau menurut sudut pandang saya, ketika saya bertanya, ya berarti seperti seorang Rasul dibolehkan itu melihat, boleh katanya. Kalau Rasul iyalah, seorang Nabi iyalah dia kan Nabi gitu bahasanya kan. Tapi ada nggak sahabat Nabi yang bisa melihat kepada jin? Ternyata dari riwayat ada gitu. Seperti katanya Sayyidina Umar, bahkan iblis saja berpapasan dengannya takut gitu kan. Berarti kan dilihat gitu kan. Nah, ada sahabat-sahabat yang lain juga melihat gitu. Artinya kalau cerita dari Tuhan ini saya masih bisa
terima. Tapi bukan berarti saya saya menolak statement yang mereka bilang gitu. Jadi nanti kalau dibuktikan ya namanya terlihat kan bisa saja idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Tuhan sudah berkehendak terjadi maka terjadi, kan bisa saja seorang manusia diperlihatkan oleh Tuhan yang dia diperlihatkan ya. Arti diperlihatkan itu kan tidak setiap hari Tuhan mengalami melihat itu kan. Jadi sesekali terlihat. Itu bisa diterima. Kalau kan banyak orang yang mengaku dia bisa melihat gitu kan, atau dia bisa berkomunikasi langsung. Nah, Tuhan waktu melihat itu berkomunikasi enggak? Waktu melihat itu karena kita nggak tahu ilmunya kan. Jadi hanya melihat saja ya. Hanya melihat dan mungkin tatap-tatapan gitu atau pandang-pandangan gitu aja ya. Pandang-pandangan tengok gitu kan apa. Kadang kita yang kalau dulu sih aneh rasanya gitu kan. Iya. Asal pulang malam gitu kan, kita digiring untuk melihat itu gitu. Oh. Jadi kita misalnya tiba-tiba saya mau pulang ke rumah, ada rumah orang gitu, bisa pagar saya panjat hanya untuk melihat makhluk itu tadi. Ada dia di situ? Ada. Muncul udah setengah gini kan. Tuh terkejut lari terus. Tunggu. Jadi begini Tuhan. Jadi itu kan ada Tuhan tadi kata digiring ya kan. Berarti seperti kita tiba-tiba kita ke situ. Padahal Tuhan nggak mungkin kita. Iya, artinya kan dia gini. Tuhan melihat bisikan itu atau suara dia digiring itu dari mana? Dari telinga atau dari mana? Dari ini kita. Tapi bukan terdengar dari luar telinga kita. Enggak dibisikkan kita. Seperti kita bicara gini kan ada suaranya. Iya, misalkan di situ ada itu enggak gitu ya. Gitu, tapi ada dorongan dari dalam. Dari hati gini. Dari hati ini langsung aja kita ke situ gitu, melihatnya gitu. Ya, oke. Jadi saya bisa mengambil gambaran begini. Jadi kalau sesuatu yang dia dilihat dengan mata telanjang atau dia didengar, itu kan dia masuknya ke dalam tingkat akal. Artinya dia melihat dan mendengar. Yeah. Jadi itu dapat diasumsikan itu dengan sadar, arti kan sadar. Itu dengan akal. Nah, ini di luar sadar, tapi ada suara seperti itu, iya kan? Seperti ada dorongan dan diberitahu. Itulah makanya kita bisa menyimpulkan bahwa qalbu itu juga dia punya mata, punya telinga. Makanya ada istilah ini mata batin. Nah, gitu. Itu ada. Itu ranahnya di mana itu? Itu nanti kita sama-sama belajar. Mungkin karena Tuhan berzikirnya khusyuk, ya. Karena mungkin ada buah dari berzikir itu, gitu. Yeah. Buah dari berzikir itu kan istilah kalau kita ambil ya dalam satu kata kemungkinan seperti ayat yang saya baca tadi itu. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi sebenarnya apabila Allah berkehendak, bila dia menginginkan itu terjadi, maka terjadi gitu. Mungkin yang Tuhan rasakan seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya kan tidak sama seperti Tuhan gitu. Saya hanya misalnya diperlihatkan tentang ini pembahasan menyusun kata-katanya begini, tata bahasanya, ini ayatnya, ini hadisnya. Saya sering juga begitu dengan kita beramal, berzikir menyebut nama Allah ini. Jadi di situ pemberitahuan itu mungkin selain daripada berzikir menyebut nama Allah kan ada perintah-perintah lain yang Tuhan amalkan di dalam Tuhan mengamalkan itu gitu ya kan. Di situ nanti pembenarannya. Oke lah. Mungkin tuan-tuan yang berada di rumah mungkin udah kenal sebagian dengan Tuan Eka Laya bilang ya. Iya, Eka Laya. Nah, Eka Laya ini dulu tinggalnya di Trumnas Mandala sekitar, sekarang di daerah Tanjung Merawa ya Tuan ya. Mungkin ada juga, saya ini mau nanya tapi Tuan jujur ya. Iya. Selama Tuan menjalani cerita seperti itu, kan Tuan pernah pasti nanti dia tadi minta tolong atau dipanggil sama orang. Nah, gitu kan ceritanya. Biasa tuh sinkronnya begitu tuh. Pernah mengalami gitu. Nah, udah itu iya atau iya? Iya. Iya. Nah, jadi mungkin kita buat
acara kita hari ini, mungkin kan ada yang melihat ini, gitu. Nanti bisa aja mengkomen di channel kita ini, oh itu Bang Eka, iya. Gitu. Kita buktikan nanti ya. Kalau orang itu memang betul mengalaminya, yang abang ceritakan ini, yang misalnya dia meminta sudut pandang dari Tuhan dengan yang dia alami itu, siapa-siapa aja orangnya kita lihat nanti di sini. Iya. Jadi gitu. Nah, kembali ke cerita zikrullah tadi. Itu tadi pengalaman selama zikrullah. Nah, jadi dalam sudut pandang bahasan yang kita ketahui, zikir menyebut nama Allah, Allah ini kan dia itu kan memang amalan orang akhir zaman gitu. Iya. Orang akhir zaman itu, jadi beda dia itu orang yang hidup di akhir zaman dengan orang yang akhir zamannya gitu. Kalau orang yang hidup di akhir zaman itu kan banyak, tapi orang akhir zamannya sedikit. Siapa orang akhir zaman itu? Mereka itulah orang-orang yang dia insya Allah kalau diizinkan mereka mengikut pemimpin akhir zaman itu tadi. Sedangkan orang yang hidup di akhir zaman itu ya siapa saja yang hidup di masa itu. Kalau kita ambil dari cerita awal, orang yang hidup di zaman Nabi itu kan banyak. Iya. Nah, tapi orangnya Nabi itu kan sedikit. Siapa orang-orangnya Nabi? Yang mengikut yang dalam kepemimpinan Nabi, itulah para sahabatnya. Nah, dari cerita itu tadi, di awal sama di akhir, kan mengalami kisah-kisah tentang sesuatu hal yang orang tidak mengalaminya gitu. Seperti Tuhan diperlihatkan dengan, bilanglah cerita gaib gitu kan. Bagaimana menurut Tuhan tentang statement, ada orang berkata, kalau orang yang terlihatnya itu bangsa jin itu atau melihat jin, di matanya ada jin. Kayak mana kalau statement itu dikembalikan sama Tuhan sendiri gitu? Bagaimana Tuhan memberi alasan gitu kepada orang? Betul? Apakah Tuhan sama seperti yang distatementkan orang? Karena Tuhan melihat itu ada jinnya gitu. Apa Tuhan terima itu gitu? Kalau dibilang gitu ya kita terima aja gitu kan. Tapi kita bisa membuktikan kalau mau kita buktikan sama dia gitu kan. Aku nggak ada jin gitu. Apa buktinya kan itu kan? Iya. Iya. Ini ya, misalnya jin itu takutnya apa gitu? Iya. Kalau biasa orang meruqyah kan pasti membaca gitu kan. Ya. Baca Quran. Atau kita suruh aja dia meruqyah kita gitu kan. Iya. Ada nggak jinnya gitu? Ada nggak jinnya gitu kan? Atau yang kalau dia mau pembuktian, ya kan? Ada nggak jinnya aja ruqyah aja. Tapi gitu. Dengan statement itu Tuhan tetap terima atau gimana gitu? Maksudnya kalau itu kan sudut pandang, ini kan kita cerita sudut pandang, tidak bercerita benar salah. Artinya yang orang katakan itu, kalau saya bilang ya fan-fan aja itu dialah. Tapi saya juga menerima juga yang Tuhan alami dengan satu gambaran ayat tadi itu, jika Allah berkehendak terjadi maka terjadilah. Kan bisa saja Allah memberi kehendak. Karena buktinya di masa awal, di masa kenabian, para sahabat itu juga ada yang pernah melihat itu. Berarti kan boleh. Apa tidak boleh? Nanti sempat ada yang membilang statement, itu kan sahabat, kita kan bukan. Kan gitu. Tapi kan cerita ini kan masih dalam cerita ranah ketuhanan gitu. Dengan dia, kan saya bilang tadi ada orang akhir zamannya, ada dia orang yang hidup di akhir zaman. Kalau di awal itu ada orang yang hidup di zaman Nabi, ada orang yang mengikut nabinya gitu. Nah, gitu. Jadi dalam statement ini dengan yang Tuhan alami zikir menyebut nama Allah itu bisa Tuhan terima tuh statement orang itu. Maksudnya ini ada jinnya gitu. Iya. Karena bisa melihat ini katanya. Iya. Boleh gitu. Saya nggak fine aja gitu kan. Oke. Cuman tadi tuh kalau memang mau dia merasa mau bukti, coba ruqyah saya gitu. Ruqyah saya. Gitu kan. Atau kita sama-sama dengar apalah gitu kan. Ayat-ayat ruqyah atau apa gitu kan. Iya. Kalau tidak terbukti berarti tidak ada. Oh, gitu aja ya. Itu aja membuktikannya kan. Kalau kita orang kan kalau nggak ada jinnya tuh dia kan setahu saya gitu walaupun nggak tahu kali kan. Kadang dia kalau dibacakan apa agak-agak
lain gitu kan, agak-agak Dibaca ayat Quran. baca Quran sama orang yang memang bagus bacaannya atau memang pas gitu kan kena dia gitu kan, Iya. agak-agak ngamuk atau apa gitu kan. Tapi tunggu dulu ya. Saya juga pernah mengalami ada orang yang dia kerasukan ketika dibacakan. Ini pasti pernah nih terjadi nih. Iya. Tuhan pernah juga mengalaminya. Dibacakan ayat-ayat Quran kepadanya, malah yang kerasukan ini lebih pintar dia membacanya. Pernah nggak ngalami seperti itu? Pernah malu kita. Karena Maksudnya pernah malu gimana? bagusan bacaan dia lagi. Daripada bacaan kita. Ya apaan gitu. Jago juga ya gitu ya. Iya, iya. Itu kan kita jadi pengalaman gitu kan. Tapi ketika berzikir ini kalau setelah lama dari pengalaman itu lama tahu oh ini rupanya selahnya gitu kan. Maksudnya kita nggak usah capek-capek baca panjang-panjang kali kan atau Iya. Al-Baqarah sampai habis nggak usah ya kan. Iya. Cukup kita yang tahu kita tadi itu gitu yang udah. Oh, berarti Tuhan membacanya apa yang Tuhan hafal aja gitu. Iya. Ya, oke lah. Jadi untuk kedepannya ini saran saya. Saran kita zikir Allah ini yang fadzkuruni azkurkum Allah ini kan dia itu kan zikirnya itu sebetulnya dan sebenar-benarnya itu terpimpin. Iya. Nah, ada pemimpin pada zikir Allah ini. Nah, itu ada di sana pusatnya ya, di daerah Langkat, Tanjung Pura, itu di Jalan Pemuda. Nah, itu. Jadi nanti Tuhan bisa berarah ke sana, ya. Saya hanya menunjukkan. Nah, kalau untuk di sekitar Medan, nanti di situ ada masjid, tempat di mana ditunjuk oleh pemimpin zikir ini untuk berkumpul. Di situ nanti ada wirid, sajadah namanya, ada sebulan sekali ada zikir akbar. Iya. Tuhan bisa menghadiri di situ, banyak orang yang berzikir di situ, yang menyebut nama Allah itu. Dan yang paling pasti yang Tuhan harus pegang itu, Tuhan kalau bisa nanti di kedepannya itu bersambung kepada juriat pemimpin zikir ini. Paling tidak dikenal dan mengenal gitu kan, supaya kita lebih terbimbing lagi olehnya gitu. Iya. Nanti ke depannya itu. Karena apa? Karena seiringnya masa berlalu, itu kan nanti banyak pergeseran atau perubahan. Ini kalau kita berbagi sudut pandang, saran saya gitu kan. Supaya kita ke depannya lebih terbimbing gitu. Karena di dalam berzikir seperti yang Tuhan rasakan itu, kan bisa saja nanti terjadi gelombang berikutnya. Gelombang berikut itu kan Tuhan mengalami keanehan-keanehan walaupun sudah berzikir gitu kan. Iya. Nah, dan Tuhan sudah menyadari bahwa tujuannya bukan hanya diperlihatkan kepada hal-hal yang goib. Itu kalau saya bilang itu rezeki Tuhan. Selama berzikir bolehlah gitu. Supaya ada namanya perjalanan di dalam berzikir itu tentang kegoiban gitu. Itu rezeki namanya. Dan tidak semua orang yang beramal zikrullah terus nanti mendengar cerita ini, akulah maulah berzikir Allah biar mengalami hal sama seperti Tuhan gitu. Ya nggak begitu juga. Iya. Jadi tujuannya bukan itu. Jadi tujuannya itu kita berzikir itu pastinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharap ridho dengan tujuan yang satu, yaitu berzikir menyebut namanya, yaitu fadzkuruni azkurkum Allah. Dipimpin oleh pemimpinnya di awal itu Paduka yang mulia Maulana Syekh Muhammad Ma'mun Al-Arif Billah, ya. Nanti kita bisa mengikut lagi kepada garis lurus pemimpin ini. Dia bukan digantikan, tapi dia itu diteruskan. Artinya yang menjaga zikir ini sampai saat sekarang ini itu ahli waris dari pemimpin itu sendiri, bukan yang lain-lain. Karena agar tidak berpaham-paham di luar sana. Ingat ya Tuhan, bahwa zikir Allah ini tidak ada cerita paham atau kaji di sini.
Kita hanya apa yang disuruh oleh pemimpinnya, caranya berzikir nih, amalkan setelah sholat fardu 5 waktu, itu kerjakan. Gitu. Semisal kita membaca sani sholat, nah, misalnya maghrib kan sudah ditentukan itu. Dari hari Senin sampai Minggu itu sudah ditentukan surat yang mau dibaca. Nah, malam Jumat Isya itu sudah ditentukan sani sholatnya atau sunnah bacaan suratnya itu. Setelah membaca suratul Fatihah ada yang membaca surat Al-Jumu'ah gitu. Nah, di waktu hari subuhnya, khusus hari Jumat, kita membaca surat As-Sajadah dengan sujud sajadahnya dan membaca surat Al-Insan di rakaat keduanya gitu. Itu yang kalau Tuhan tetap mengamalkan itu semuanya dengan terpimpin, itulah perjuangan kita selama hidup tuh bisa nggak bertahan seperti itu. Agar kita di luar dari ranah-ranah paham. Karena saya banyak mendengar biasanya orang yang sudah diperjalankan seperti cerita yang Tuhan ceritakan ini, itu nanti banyak masuk gelombang berikutnya. Apa tuh? Gelombang berikutnya itu paham kaji. Akhirnya dia terikat dengan paham kajinya sendiri, timbul sifat merasa yang tinggi karena dia tidak seperti orang lain pada umumnya. Nah, untuk menjaga itu kita harus tetap berada di garis lurus gitu. Jangan keluar dari namanya bimbingan pemimpin zikir Allah ini beserta ahli warisnya dan orang-orang yang diberi amanah untuk itu gitu. Karena nanti sudah banyak keluar paham, nanti biasanya orang-orang seperti Tuhan ini saya bukan mau membilangkan Tuhan, tapi ini kita berbagi sudut pandang yang sudah pernah saya jumpai beberapa orang gitu. Nanti dia menganggap kalau sudah berzikir saja menyebut nama Allah, ampun segala dosa misalnya gitu. Pernah dengar seperti itu? Ya, baru terus dia berstatement dengan paham kaji pikirnya sudah tidak melakukan apa-apa lagi, cukup zikir saja gitu. Nah, kalau yang pertama artinya dia membilangkan cukup zikir saja, terus ampun segala dosa, dia tidak melakukan sholat, tidak puasa, itu tidak benar. Kenapa? Kembali lagi ke yang saya bilang, sesuai tuntunan yang diperintahkan oleh pemimpin zikirnya diamalkan setelah sholat fardu. Tuhan mengamalkan zikir Allah ini kan setelah sholat fardu. Dari mana jalannya orang itu menyebut nama Allah ampun dosanya, lalu dia meninggalkan sholat katanya. Berarti kan kalau sudah tidak mengerjakan sholat tidak berzikir. Nah, itu tidak bisa dibenarkan paham-paham seperti itu yang sudah terjadi gitu. Nah, kita bagaimana itu tetap? Makanya kita menjaganya itu misalnya setahun sekali kita bisa datang ke makam Paduka Yang Mulia Maulana untuk misalnya acara haul atau acara ada maulid atau ada acara 1 Muharram atau acara 17 Muharram lahirnya pertamanya zikir ini gitu. Jadi itu yang menjaga kita, apalagi kita bisa diizinkan bersambung sila, berkomunikasi, dikenal dan mengenal kepada ahli waris Paduka Yang Mulia Maulana itu. Artinya kalau saran saya seperti itu saja. Untuk mengantisipasi gelombang kedua dengan pengalaman yang Tuhan alami. Kalau yang Tuhan alami itu saya bisa membenarkan itu. Kenapa? Karena mudah bagi Tuhan kalau memperlihatkan sesuatu hal yang orang lain tidak dilihatkan gitu. Karena ada bukti sejarah itu gitu. Kenapa? Karena orang yang bersama Nabi, para sahabat itu pernah melihat itu gitu. Misalnya bangsa jin. Jadi kalau ada statement orang yang bisa melihat jin itu dia ada jin di matanya, itu kan masih kesimpulan satu pihak. Padahal kalau kita ambil garis yang luas, ya janganlah menghakimi seperti itu kawan gitu. Kan apa yang dialami seseorang itu tidak sama dengan orang yang mengalami yang lain gitu. Kalau Anda ada kepentingan di situ, itu silakan untuk Anda gitu. Tapi tidak mutlak itu menjadi suatu tolak ukur benar atau salah, karena di sini berbagi sudut pandang, pengalaman, tidak bercerita benar dan salah. Oke, baiklah ya. Mungkin itu saja.
Betul. Ya, kita sama-sama berdoa supaya kita tetap akhirul kalam, kita tetap berzikir, menyebut nama Allah dengan zikirnya fadzkuruni azkurkum, Allah yang dipimpin oleh Paduka yang mulia Maulana Syekh Muhammad Ma'mun Al-Arif Billah sampai akhir hayat kita, sehingga kita dapat dibimbing sambung sanad kepada ahli warisnya saat ini. Karena ini sudah sangat jauh. Zikir Allah ini sudah lama, dari tahun 1954. Iya, karena zikir Allah ini sendiri, amar itu diterima oleh Paduka yang mulia itu di Makkatul Mukarramah pada hari itu. Jadi amar ini turunnya di Mekah, sehingga dibawalah ke seluruh dunia oleh Paduka yang mulia Maulana dan disambung silanya oleh ahli waris Paduka yang mulia Maulana itu sendiri. Kita berdoa. Mungkin itu saja perjumpaan kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dirahmatinya, sehingga akhir hayat kita terus mengamalkan zikir yang kita yakin ini. Fadzkuruni azkurkum, Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.